Halo Sobat Podcast, kembali lagi di PKP Podcast bersama saya, Brilanala Rahmat Al-Azza, mahasiswa program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Ya, kali ini sudah ada di berhadapan saya, eh, Ibu Kaprodi tercinta dan tersayang. Ini di sini ada Profesor Dr. Insinyur Suminah MSc. Ya, halo Prof. Suminah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Gimana kondisi apa ya istilahnya belajar mengajar di prodi ini kira-kira apakah masih kondusif atau tidak? Alhamdulillah meskipun di bulan puasa Iya. ini mahasiswa serius ya belajarnya, terutama yang semester 2 ini. Diajak online enggak mau. maunya luring ya, maunya luring. Semangat. Iya, jadi beliau ini merupakan kepala program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian di Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Nah, sudah mulai menjadi kaprodi sejak berapa lama, Prof? Ya, saya dipercaya jadi kaprodi itu sejak tahun 2019. Jadi sudah 4 tahun harusnya. 5 tahun dong, Prof. Ya harusnya 4 tahun kemarin itu sudah selesai kan ya, tapi karena harus diperpanjang di PLT ya, menunggu pejabat di tingkat universitas definitif gitu. Jadi belum digantikan dulu, tetapi lanjut dulu sebagai pelaksana tugas gitu. Kira-kira karena 4 tahun atau 5 tahun itu merupakan waktu yang lama, kira-kira gimana itu Prof? Kalau menjadi kaprodi itu rasanya seperti apa sih, Prof? Aduh, rasanya kayak permen nano-nano. Ada pedesnya, ada asinnya gitu ya. Tapi ada manisnya gitu ya. Pedesnya itu gitu ya, karena nano-nano kan ada pedesnya ya. Pedesnya itu ketika kita mau akreditasi ini yang agak berat gitu ya. Yang memang itu suatu pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya untuk akreditasi itu, karena kita harus menyiapkan step assessment report untuk program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian itu yang membutuhkan effort yang luar biasa. Berarti cukup banyak manisnya, tapi tetap ada pedesnya dikit ya, karet 2. Manisnya juga seneng ya, karena bisa kerja bareng dengan teman-teman kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, itu mungkin sebenarnya kita itu mengarahnya kemana sih, Bu? Maaf, mengarah kemana sih, Prof? Sebenarnya Bu, ya enggak apa-apa. Ya. Apakah itu nanti kita akan terjun ke sawah langsung atau bagaimana? Atau perjalanannya di program studi itu perjalanannya seperti apa? Gitu. Oke. Jadi program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian ini kadang-kadang memang banyak yang agak miss gitu ya. Kalau lulusan penyuluhan dan komunikasi pertanian itu harus jadi penyuluh misalnya ya, kerjanya di sawah, keliputan seperti Bapak Ibu petani, sebenarnya tidak gitu ya. Karena program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian ini sebagai ilmu yang paling lengkap di bidang pertanian menurut saya ya, karena teman-teman mahasiswa ini selain belajar kontennya, bagaimana melakukan usaha di bidang pertanian yang baik itu, tapi juga punya keilmuan sosialnya. Jadi ada proses areanya itu ada, sehingga lulusan dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian ini banyak juga yang bekerja misalnya di perbankan gitu ya. Ada juga yang alumni kita itu bekerja di perusahaan seperti Sinarmas. Ada juga yang di perusahaan luar negeri itu ya Mbak Ratih, itu di apa itu lupa saya. Kemudian ada juga yang di NGO, ada juga yang sebagai di pemerintahan ya, misalnya seperti di Bapeda. Dulu itu Mas Himawan itu di Bapeda, sekarang menjadi sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Itu juga lulusan dari prodi PKP, jadi tidak harus tadi ya sebagai penyuluh gitu. Ya.
Jadi memang tidak terbatas hanya sebagai penyuluh atau mungkin hanya sebagai petani, Iya. bahkan tidak mencangkul ke sawah juga walaupun kita namanya pertanian ya Prof ya. Ya, apalagi sekarang kan pertanian tidak harus menyangkul ya. Kan sekarang sudah teknologi di bidang pertanian sudah luar biasa ya. Iya, betul. Nyemprot, ngupuk, nggak harus terjun ke lahan, pakai drone, pakai apa kan sekarang udah luar biasa ya perkembangan di bidang pertanian, Iya. teknologinya. Iya, alumnus-alumnus yang sudah sukses tadi termasuk sebagai bagian dari prestasi dari program studi PKP itu sendiri ya Prof ya. Iya. Kemudian kira-kira di program studi PKP itu apa sih Prof yang menarik sehingga kita tuh masih bertahan untuk kuliah di PKP gitu? Ini harusnya pertanyaannya ini ditanyakan ke mahasiswa nih ya. Karena yang merasa tertarik atau tidak ini mahasiswa gitu ya. Iya sih. Tapi saya sebagai kaprodi ini bisa menjelaskan ya. Dulu mungkin saya bisa cerita sedikit. Ada mahasiswa kita yang semester 1, 2 itu ikut kuliah, semester 3 ini mau keluar gitu ya. Mau keluar karena wah Bu ini ilmunya nggak cocok dengan passion saya gitu ya. Lah passionnya apa? Saya pengennya jadi fotografer, jadi saya salah kalau masuk di PKP gitu ya. Kemudian kita jelaskan kalau semester 1, 2 ini memang masih belajar tentang konten. Tentang konten area yang dipelajari itu tentang agroteknologi, tentang ilmu usaha tani, tentang kesuburan tanah, seperti itu katanya nggak cocok gitu. Tapi coba nanti terus kita jelaskan kurikulumnya. Mulai semester 3 ke seterusnya itu Anda bisa belajar sesuai dengan passion-nya tadi. Misalnya pengen jadi fotografer, di PKP itu ada mata kuliah TIM, Teknologi Informasi Multimedia. Ya, itu kalau nggak salah dulu Mas Unais itu ya, yang mau keluar itu, mau mengundurkan diri. Terus akhirnya kita beri penjelasan, ikut kuliah betul, dan sekarang bisa mengembangkan bagus itu keilmuan tentang tadi ya, fotografernya itu, dan bahkan sempat kita kirim untuk student acting ya, ke UGM itu Mas Unais itu untuk belajar fotografer itu. Gitu. Ya itulah di program studi PKP ini banyak fun fact-nya ya teman-teman. Jadi fun fact-nya itu kita belajarnya bukan tentang pertanian, tapi malah tentang multimedia, tentang ekonomi, tentang sosiologi, komunikasi terlebih lagi gitu. Psikologi. Iya. Jadi semua dipelajari. Semua dipelajari program studi PKP. Sehingga nanti lulusannya juga tidak terlalu spesifik untuk jadi penyuluh gitu enggak gitu ya. Kemudian dengar-dengar kalau di program studi PKP ini masih menjalankan MBKM yang dimana itu masih diminta oleh Pak Menteri di Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Mas ya. Itu kira-kira keberjalanannya atau keberlangsungan di program studi PKP itu seperti apa sih MBKM itu? Ya karena ini kebijakan pemerintah ya, di mana semua program studi ya melalui perguruan tinggi itu harus mengimplementasikan MBKM gitu ya. Karena kalau di universitas ini sebagai salah satu indikator kinerja perguruan tinggi. Dan indikator kinerja perguruan tinggi ini harus dicapai melalui program studi tadi. Salah satunya adalah untuk mencapai IKU 2 itu program studi harus menyediakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Jadi mahasiswa itu diberi hak 40 SKS benar. 2 semester itu untuk belajar di luar program studi gitu ya. Boleh belajar di program studi yang lain di dalam universitas gitu ya. Misalnya teman-teman yang mau fokus ke multimedia misalnya ya, itu bisa mengambil mata kuliah di DKV ya untuk memperdalam tadi. Itu bisa. Jadi di luar prodi PKP tetapi di dalam kampus boleh. Atau bisa juga teman-teman belajar di luar perguruan tinggi UNS, misalnya seperti di UGM itu kemarin ya ada ya. Kemudian di IPB itu banyak sekali itu yang belajar ke sana. Ya, itu juga boleh belajar di program studi yang sama tetapi di luar kampus UNS. Itu juga dibolehkan ya tadi kurang lebih 40 SKS tadi. Nah, untuk kemarin-kemarin kan karena masih awal-awal gitu
kita tawarkan siapa yang mau kemana gitu, kita persilahkan. Bahkan ke luar negeri kalau mahasiswa ready siap ya oke, monggo gitu ya. Mau belajar ke luar negeri silahkan gitu. Tapi dengan syarat Ya, nilainya ya. ya itu. Nah, untuk mempersiapkan itu semua, yang tahun ini program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian itu sudah kerjasama dengan 13 dunia usaha maupun pemerintah untuk mewadahi mahasiswa PKP yang mau MBKM ini. Jadi kemarin semester 6 ini bedol desa ya. Jadi satu angkatan itu keluar semua untuk MBKM yang nantinya direkognisi minimal 20 SKS. Jadi tinggal ada beberapa mata kuliah wajib di semester 6 itu, kemudian ditambah dengan mata kuliah pilihan pendukung gitu ya, yang kira-kira bisa diimplementasikan, mereka lakukan itu di mitra tadi gitu ya. Jadi nanti misalnya mahasiswa yang MBKM ke Advantasheet itu mungkin pilihannya akan berbeda dengan mahasiswa yang ke TVK, yang ke Solo Pos gitu. Jadi sudah disediakan itu, sudah dibuatkan mata kuliah kira-kira apa yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk direkognisi dengan kegiatan MBKM tadi. Gitu. Dalam artian mahasiswa itu belajar mandiri ya Bu? Belajar sendiri di mitranya itu ya? Iya, jadi gini, sebelumnya itu sudah ada pembekalan 2 hari ya, di mana masing-masing pengampu mata kuliah itu menjelaskan RPS-nya dan poin-poin materinya gitu. Nah, kalau sudah ada RPS-nya, kemudian sebelum ke lapang, mahasiswa itu sudah diskusi dengan pembimbing, dengan pengampu mata kuliah, dengan pembimbing yang ada di lapang, maksudnya yang dari Dudi gitu ya, untuk merencanakan kegiatan. Kalau misalnya CPMK ya, kalau di setiap mata kuliah itu kan ada capaian pembelajaran mata kuliah, namanya CPMK itu. Biasanya di satu mata kuliah itu ada 2 atau 3 CPMK atau 4 gitu ya, ada yang 4. Nah, untuk CPMK 1 misalnya ya, itu mahasiswa itu harus memiliki kompetensi apa, harus bisa apa. Nah, itu yang perlu didiskusikan dengan pembimbing yang di lapang. Kalau misalnya mahasiswa harus bisa mengkomunikasikan inovasi di bidang pertanian gitu ya. Kalau misalnya itu MBKM-nya di Solo Pos misalnya ya, apa yang harus dikerjakan di sana, itu yang didiskusikan dengan pembimbing yang dari Solo Pos gitu ya. Sehingga kompetensi itu nanti dapat dilihat sudah tercapai belum gitu. Dan ini yang menilai nanti dosen pengampu mata kuliah gitu ya. Kalau komunikasi pertanian nanti dengan dosen komunikasi pertanian dan pembimbing yang ada di lapangan di mitranya seperti itu. Okay. Tapi lumayan seru ya Bu, kayaknya kalau ikut MBKM itu. Iya, karena mahasiswa itu tidak taunya hanya di seputar kampus gitu ya. Tidak duduk di kelas, tidak ngantuk. Iya, jadi benar-benar tahu kehidupan nyata ya. Iya. Itu kalau teman-teman yang di Dinas Ketahanan Pangan Sragen itu juga dia karena dia di bagian penyuluhannya, ya, di bagian penyuluhannya, selain tahu tata kerja di dinas itu seperti apa, dia juga bekerja layaknya sebagai seorang penyuluh gitu. Dia juga praktek menyusun program penyuluhan, menyusun media penyuluhan, materi penyuluhan, kemudian mempraktekannya bersama dengan penyuluh gitu. Jadi memang benar-benar langsung berhadapan dengan masyarakat secara langsung, tidak hanya di awang-awang gitu ya. Seperti itu. Sudah seperti orang bekerja ya. Sehingga nanti kalau dia bekerja nggak kaget-kaget lagi gitu loh. Oh, kalau bekerja jadi penyuluh itu seperti ini. Oh, kalau bekerja jadi jurnalis itu seperti ini gitu. Itu sudah nggak kaget lagi. Dan itu ada nilai plus minusnya ya. Kalau dia magangnya atau MBKM-nya, kalau itu kan ada yang magang, ada yang KKN gitu ya, ada yang penelitian. Kalau di tempat magang MBKM-nya tadi itu bagus ya, kemungkinan itu bisa direkrut oleh instansi oleh mitra tadi kan gitu. Itu baiknya itu untuk bisa mencapai IKU 1 gitu ya. Jadi lulusan itu cepat memperoleh pekerjaan kan gitu ya. Nah, demikian juga dengan mitranya. Jadi lebih efisien, tidak usah rekrutmen gitu kan ya. Daftar tapi udah tahu wah ini bagus ini harus kita tarik, kita tawarin kalau mau kan gitu. Ya, jadi
win-win solution lah gitu Oh, sebenarnya. menariknya di program studi PKP. Kemudian ada nih satu hal lagi, satu berita yang sedang sangat menarik nih, Prof. Dengar-dengar katanya setelah mencapai akreditasi A yang sudah nasional ya ini, Prof ya. Ya, ya. Ya ini program studi penjualan dan komunikasi pertanian ini mau mengadakan atau mau mengikuti akreditasi internasional ini, Prof. Ya, Kira-kira bagaimana ya. persiapannya atau mungkin tujuannya gimana sih? Kenapa mau ikut internasional? Oke. Ya, sebenarnya untuk akreditasi, kalau ini yang mau kita ikuti adalah akreditasi ASIIN ya, yang dari Jerman itu. Untuk mengikuti akreditasi ASIIN ini sebenarnya salah satunya juga kembali lagi untuk mencapai indikator kinerja utama perguruan tinggi ya, di mana di IKU 8 itu kan dilihat indikatornya itu berapa banyak program studi yang sudah terakreditasi internasional gitu ya. Itu manfaatnya untuk lembaga kita, untuk universitas itu bisa mencapai IKU 8 tadi. Terlebih lagi kalau untuk prodi ini yang jelas ya meningkatkan kualitas kan gitu ya. Karena kita mampu bersaing di tingkat internasional kan gitu ya. Bagaimanapun juga kalau kita sudah terakreditasi internasional itu kan nanti network kita juga berkembang menjadi internasional kan gitu ya. Untuk itu maka ini khususnya pesan nih pada adik-adik mahasiswa ini ya, kalau kita memang sudah terakreditasi internasional kita harus konsisten, kita harus mengimbangi gitu ya dengan belajar bahasa Inggrisnya itu loh ya. Belajar bahasa Inggrisnya itu harus Tantangan ya. itu tantangannya itu harus ditingkatkan gitu ya. Kadang-kadang diberi diberi referensi bahasa Inggris pada ngeluh, itu sekarang udah nggak boleh lagi itu ya. Ya, Siap-siap ini dari untuk mahasiswa yang sekarang, mahasiswa yang sudah masuk tahun 2023, calon mahasiswa baru ini harus siap-siap nih, bahasa Inggrisnya harus dikuatin lagi ya, Prof. Betul, terutama yang mahasiswa calon mahasiswa baru ini nanti mungkin salah satu seleksi yang perlu dipertimbangkan itu mungkin di bahasa Inggrisnya ini ya. Bahasa Inggrisnya itu harus dicari yang bagus-bagus gitu. Petani harus bahasa Inggris. Iya. Kalau di Polbangtan itu saya pernah ke sana ya. Di Polbangtan itu kan diasramakan gitu ya. Mahasiswanya itu tiap harinya itu komunikasinya itu harus pakai bahasa Inggris. Keren gitu. Jadi padahal itu sudah dipersiapkan jadi petani yang tangguh gitu ya, petani muda yang tangguh gitu. Tapi harus kalau mau tangguh itu tidak hanya tangguh di regional, nasional, kalau bisa kan tangguh secara internasional gitu ya. Gitu. Memang suatu nilai plus ya kalau sudah menjadi internasional ya Bu. Ya teman-teman, nggak terasa nih Prof, kita sudah hampir setengah jam kita berbicara. Padahal tadi di awal, lama banget setengah jam mau berhenti apa ya. Ternyata nggak lama, itu sudah sampai di akhir ini. Kira-kira bagaimana Prof pesan atau mungkin advice buat mahasiswa atau calon mahasiswa baru di tahun 2024 ini yang kita sudah mulai masuk di proses seleksi penerimaan mahasiswa baru nih Prof. Kira-kira kenapa kita harus masuk di program PKP ya? Kira-kira apa yang bisa teman-teman dapat setelah masuk di program studi PKP gitu Prof? Oke, ya ini pesan khusus untuk calon mahasiswa ya, atau bagi lulusan SLTA gitu ya. Kami himbau gitu ya, di Fakultas Pertanian di Universitas 11 Maret itu ada program studi namanya program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Ya, dan program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian ini itu memiliki kompetensi, lulusannya itu nantinya bisa gitu ya, empowering people. Jadi bisa memberdayakan masyarakat. Itu yang jadi biar image untuk penyuluhannya itu tidak tadi ya ke sawah-sawah tadi ya.
Kemudian bisa communicating innovation, jadi bisa mengkomunikasikan inovasi di bidang pertanian. Kemudian promoting social change, jadi bisa melakukan perubahan di masyarakat. Jadi sebenarnya PKP itu ilmunya lebih ke sosial ya. Jadi tadi nanti yang dipelajari asik ya di PKP itu. Komunikasinya ada komunikasi massa, komunikasi bisnis, ada komunikasi personal, ada komunikasi inovasi, ada komunikasi pertanian, antar budaya itu ya, asik itu belajarnya ya. Terus kemudian ada ilmu-ilmu tentang bagaimana memberdayakan, memfasilitasi masyarakat itu luar biasa ya. Kemudian bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat agar supaya masyarakat itu terjadi adanya perubahan ya, menjadi lebih baik gitu. Nah ini adik-adik biar tidak ini ya mindsetnya biar tidak itu ya. Karena ini ada pengalaman pribadi saya ya. Ada saudara agak jauh gitu, itu diterima di PKP gitu ya. Terus sama ibunya mungkin nggak konsul dengan orang tuanya atau gimana gitu. Oh diterima di PKP. Apa itu PKP? Penyuluhan gitu ya. Oh jangan nanti ndak blutu-blutu di sawah gitu. Akhirnya suruh keluar itu. Suruh keluar ya. Terus suruh daftar di apa itu yang kebidanan atau apa itu ya. Karena itu mungkin mindset yang salah terkait dengan penyuluhan tadi gitu ya. Padahal ilmu penyuluhan itu ilmu yang luar biasa sebenarnya ya. Bagaimana kita itu merubah perilaku itu ada di penyuluhan ini gitu ya. Ya. Tuh, didengar tuh teman-teman kesannya. Jadi di PKP itu nggak hanya melulu tentang pertanian ya, bagaimana kita belajar komunikasi karena kita sendiri emang penyuluhan gitu ya. Baik, kira-kira seperti ini saja Prof. Suminah pembicaraan kita pada hari ini karena kira-kira sudah cukup lama kita berbincang-bincang mengenai program studi. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Suminah dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menonton podcast PKP pada hari ini. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Brilana Rahmatal Azza. Sampai jumpa di PKP Podcast berikutnya. Terima kasih.